Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo kawan pajak, ketemu lagi di podcast kami, podcast KPP Madya Sidoarjo, podcast Kepo. Kenali pajak lewat obrolan. Baik, perkenalkan saya Didi Susanto, fungsional penyuluh alim muda KPP Madya Sidoarjo. Baik kawan pajak, podcast kita kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kita mengundang wajib pajak langsung, yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo. Beliau Finance, Accounting, dan Tax Manager dari PT Yahata Manufacturing Indonesia. Langsung saja kita sambut Ibu Dianita Anggraini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Didi. Baik, gimana kabarnya, Bu Eni? Baik sekali, Pak Didi. Kalau Pak Didi bagaimana? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Bu Eni. Saya berharap kawan pajak juga kabar baik dan usaha pekerjaannya selalu lancar. Amin. Baik, kawan pajak. Tema kita kali ini adalah setelah SPT tahunan disampaikan, apakah kewajiban perpajakan terhenti? Nah, ini menarik karena selama ini ketika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak, wajib pajak merasa sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, faktanya wajib pajak masih saja dikirimi surat SP2DK oleh AR. Nah, tema kita kali ini mengulik apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak agar tidak sering dikirimi SP2DK, tidak timbul pajak kurang bayar baru lagi, dan dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang timbul. Baik, saya mohon izin Bu Eni. Kalau menurut wajib pajak, gejala seperti ini seperti apa dari perspektif wajib pajak? Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak ya atas nama PT Yahata Manufacturing. Kami sudah diundang di dalam podcast KPP Madya Sidoarjo, di mana tentunya dari podcast ini kita sebagai wajib pajak itu nanti bisa bertanya, mungkin cari solusi ya Pak Didi ya. Karena selama ini kita merasa sudah melaporkan SPT tahunan, sudah tepat waktu, dan bahkan tentunya kita tahu SPT tahunan yang kita susun pun juga audited. Nah, tentunya auditor pun pasti sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu PSAK. Nah, kalau kita sebutnya sih commercial accounting. Iya. Nah, itu ya kita tahu juga dari kalau di SPT tahunan itu pasti sesuai dengan aturan perpajakan. Betul. Di mana pasti ada perbedaan. Nah, ada beda waktu, beda tetap. Kalau dari dua itu, dari auditor pun juga sudah memberikan catatan dan sudah memperhitungkan itu. Namun yang jadi masalah di sini adalah yang sering kita temui beda penafsiran, Pak Didi. Baik, terima kasih Bu Eni. Memang menarik sekali rekan-rekan, menarik sekali kawan pajak bahwa penafsiran ini terkadang berbeda, penafsiran antara wajib pajak dengan petugas pajak. Namun kalau kita menilik tentang teori hukum di pengantar hukum pajak, penafsiran ini terkategori ada 7 penafsiran, Ibu. Yang pertama penafsiran historis. Ini penafsiran yang melihat dari asal-usul peraturan perpajakan. Kemudian ada penafsiran sosiologis, penafsiran sistematis, penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, dan penafsiran kontrarium. Nah, penafsiran-penafsiran ini hendaknya disamakan kawan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga ada kesamaan pemahaman. Nah, di podcast kita kali ini kawan pajak, kita mencoba menyamakan persamaan-persamaan itu. Kebetulan kita mengundang Bu Eni agar tercipta suatu kesamaan. Seringkali terjadi perbedaan di lapangan itu adalah beda waktu dan beda tetap. Nah, beda waktu ini
misalnya terjadi pada selisih antara peredaran usaha menurut SPT tahunan dan menurut DPP PPN. Kalau menurut Bu Eni, ketika wajib pajak mendapat SP2DK dari AR tentang beda waktu selisih peredaran usaha ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh wajib pajak Ibu? Dari SP2DK yang kami terima ya Pak Didik ya, sebenarnya biasanya selisih, salah satunya selisih daripada omset. Namun dari selisih omset tersebut sih kita sudah ada di catatan atas laporan keuangan, di laporan audit kami. Jadi ya kita cukup memberikan tanggapan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, terutama dari selisih itu karena apa kita jelaskan, habis itu kita laporkan, sudah selesai sampai di situ. Baik, jadi secara tidak langsung ada dua kondisi kawan pajak. Ketika AR mengirimi SP2DK, tanggapan atas SP2DK itu ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu menjawab surat tapi tidak menimbulkan pajak yang masih harus dibayar lagi. Kondisi kedua, menanggapi pajak kemudian timbul pajak yang masih harus dibayar lagi. Nah, melihat dari yang disampaikan Bu Eni, kebetulan Bu Eni adalah wajib pajak patuh, yang mana selisih ekualisasi antara peredaran usaha menurut SPT tahunan badan dan DPP PPN itu sudah dituangkan di CALK, catatan atas laporan keuangan. Sehingga kemungkinan AR sudah membaca itu. Namun bagi wajib pajak yang laporan keuangannya non-audited, nah ini menjadi catatan tersendiri. Maka kebanyakan AR meminta klarifikasi atas selisih peredaran usaha tersebut. Begitu ya Bu Eni, menurut Bu Eni? Betul Pak Didik. Kemudian mengenai beda tetap Bu, seperti apa ini di lapangan ketika wajib pajak mendapat SP2DK karena beda tetap ini? Yang sering sekali dari beda tetap itu seperti ini sih Pak Didik, ada biaya yang menurut kami bisa dikurangkan, nah, otomatis kan bisa mengurangi daripada laba. Tapi menurut daripada AR, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Kami ingin tahu biaya-biaya apa saja itu dan bagaimana caranya kita itu bisa mengklasifikasikan mana biaya yang dikurangkan, mana yang tidak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Eni. Kawan pajak, ini sering terjadi ketika terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak. Bagaimana cara kita mengklasifikasi bahwa dia non-taxable, taxable, non-deductible, atau deductible expense? Ini menarik kawan pajak. Nah, untuk memahaminya, saya mempunyai 4 langkah sederhana. Yang pertama, pahami subjek dan objeknya. Yang kedua, pahami cara hitungnya. Yang ketiga, pahami cara store-nya. Dan yang keempat, pahami aturannya. Yang pertama kawan pajak, pahami subjek dan objeknya. Relate dengan pertanyaan Bu Eni, Pak, bagaimana cara kita mengklasifikasikan dia deductible expense dan non-deductible expense? Pertama, pahami subjeknya. Apabila transaksi ini transaksi PPN, subjeknya dia PKP atau tidak PKP. Yang kedua, pahami objeknya. Objek PPN ini diatur di pasal 4A Undang-Undang PPN. Misalkan seperti makanan minuman yang disajikan di hotel, uang, perhiasan, emas batangan yang menjadi cadangan devisa negara, kemudian saham. Nah, ketika objeknya itu masuk ke pasal 4A, pasti dipastikan itu non-taxable, sehingga biaya-biaya untuk mendapatkannya untuk PPN itu tidak bisa dikreditkan kalau kita kaitannya ke PPN Bu Eni. Namun apabila jika kita kaitkan ke PPH, misalkan ada suatu entitas perusahaan memanfaatkan jasa perbaikan perawatan kendaraan bermotor. Nah, pahami subjeknya. Subjeknya ber-NPWP atau tidak ber-NPWP. Kemudian pahami objeknya. Objeknya ini merupakan biaya 3M atau tidak. Biaya 3M ini diatur di pasal 6 Undang-Undang PPH. Di situ ada yang biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila biaya-biaya itu tidak terkait dengan 3M, pasti dipastikan non-deductible expense.
Nah, yang biaya-biaya yang non-deductible expense secara otentik itu diatur di pasal 9 Undang-Undang PPh. Seperti biaya pajak penghasilan, kemudian biaya sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya dana cadangan kecuali usaha bank dan asuransi. Nah, ini otomatis bukan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto. Ini penting kawan pajak, kita harus memahami subjek dan objeknya. Kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya, pahami cara hitungnya. Ketika kita sudah mengetahui itu taxable, maka cara hitungnya jika transaksi PPN ya kita kalikan tarif pasal 7 Undang-Undang PPN 11%. Kalau itu transaksinya PPh, maka kita kalikan tarif, kita gunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, Bu Eni. Untuk wajib pajak badan 22%, untuk wajib pajak orang pribadi bisa 5%, 15, 25, 30, dan 35 tergantung dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, yang ketiga, pahami cara store-nya, dipotong atau dipungut. Kalau PPN itu dipungut artinya menambah DPP. Misalkan transaksinya 100, ya menjadi harga jualnya menjadi 111 begitu. Kalau dipotong itu mengurangi take home pay, mengurangi penghasilan yang diterima. Misalkan penghasilannya 100, di PPh pasal 21 bisa menjadi 95%. Gitu. Nah, dan yang terakhir, pahami aturannya. Gitu. Saya kira 4 langkah ini bisa diterapkan pada semua transaksi perpajakan. Gitu. Mudah-mudahan memberikan insight wawasan ke wajib pajak, ke kawan pajak dan Bu Eni. Begitu Bu Eni, atau ada lagi yang mau disampaikan? Lengkap sekali penjelasannya Pak Didik. Kalau dari ini sih Pak, mungkin yang sering itu dari biaya sumbangan, CSR itu. Karena pastinya kan untuk membedakannya itu yang lebih dalam praktek, karena kan memang kita perusahaan itu menyumbang, kenapa tidak bisa dibiayakan? Baik, menarik kawan pajak. Kalau kita bicara biaya CSR, memang perusahaan-perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke lingkungan sekitarnya terkadang mengeluarkan pengeluaran biaya CSR, yaitu cost social responsibility. Seperti pemberian bantuan komputer ke sekolah-sekolah lingkungan perusahaan, pemberian sumbangan, pembangunan infrastruktur. Namun di fiskal, biaya CSR itu diatur, Ibu Eni. Biaya CSR itu diatur, ada aturannya kawan pajak. Yang pertama, perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR itu dalam keadaan laba. Yang kedua, pemberian biaya CSR itu tidak menyebabkan rugi bagi perusahaan. Yang ketiga, penerima biaya CSR itu harus ber-NPWP. Jadi, ketika perusahaan mengeluarkan biaya CSR harus memenuhi 3 ketentuan itu. Kalau tidak memenuhi 3 ketentuan itu, di tahap pengawasan pasti dikirimi surat SP2DK oleh AR. Yang kedua, jika masuk ke tahap pemeriksaan akan dikoreksi biaya CSR tadi, Bu, sehingga akan merugikan wajib pajak karena timbul surat ketetapan pajak yang notabene ada pajak yang masih harus dibayar. Nah, tujuan podcast kita kawan pajak, kita menyamakan visi nih antara petugas pajak dan wajib pajak sehingga timbul kesamaan visi. Wajib pajak bisa terhindar dari tagihan pajak dan wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tidak membayar tunggakan-tunggakan pajak. Begitu, Bu. Mungkin ada yang lain? Baik, kembali lagi ke CSR tadi ya Pak Didik ya. Tentunya ada kriteria baru boleh dibiayakan. Yang sering terjadi adalah bencana. Nah, CSR kepada korban bencana, salah satunya tadi syaratnya adalah ber-NPWP. Nah, padahal tidak semua tuh karyawan warga negara Indonesia punya NPWP. Itu bagaimana Pak Didik? Baik, terima kasih. Biaya CSR kalau diberikan kepada korban bencana alam ya berarti keluar dari persyaratan tadi bahwa korban bencana alam ini hal khusus dan korban bencana alam ini sudah diatur di aturan tersendiri, Ibu Eni. Misalkan DJP mengeluarkan surat resmi bahwa biaya korban bencana alam kepada
korban gempa bumi di Palu merupakan biaya fiskal yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto. Artinya pemerintah sudah menetapkan nih biaya korban gempa bumi di Palu misalkan, itu merupakan biaya fiskal yang boleh dikurangkan pada penghasilan bruto. Artinya 3 syarat tadi sudah tidak perlu diperlukan lagi karena sudah ditetapkan oleh DJP. Biaya sumbangan tadi sudah merupakan deductible expense sehingga tidak mengikuti 3 syarat itu tadi. Pernah ada suatu ketika di korban bencana alam gempa bumi di Palu, DJP merilis pada siaran pers bahwa pemberian sumbangan kepada korban bencana alam di Palu itu merupakan biaya fiskal. Artinya tidak perlu mengikuti 3 ketentuan itu tadi, Bu Eni. Gitu. Jadi sudah langsung merupakan biaya fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto. Intinya tapi harus ditetapkan dulu ya Pak ya oleh DJP. Sedangkan banyak sekali bencana misalkan banjir yang sering ya Pak ya. Itu juga apakah itu ditetapkan juga oleh DJP? Baik. DJP menetapkan yang bagaimana seperti itu Pak? Kalau kita bicara biaya CSR ini tentunya menarik karena biaya CSR ini rentan terjadi penyimpangan kawan pajak. Terkadang wajib pajak ini melakukan fraud, penyimpangan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sebenarnya. Nah, biaya-biaya yang biaya sumbangan ini jika tidak diatur, rentan terjadi penyimpangan. Artinya ada wajib pajak memberikan sumbangan korban banjir, dicatat, tapi faktanya tidak diberikan kesumbangan banjir. Nah, ini harus diatur ini, Bu Eni, kawan pajak, bahwa pemberian CSR itu harus ada aturannya. Manakala biaya sumbangan CSR itu belum ditetapkan oleh DJP, harus mengikuti 3 aturan tadi. Wajib pajak pemberi sumbangan itu laporan keuangannya laba, yang kedua pemberian biaya CSR itu tidak menyebabkan kerugian, dan yang ketiga penerima biaya CSR harus ber-NPWP. Manakala biaya sumbangan itu merupakan korban bencana nasional dan sudah ditetapkan oleh DJP, maka 3 persyaratan itu tidak perlu lagi diikuti, begitu Bu Eni. Intinya tidak semua CSR ya Pak ya? Tidak harus semua CSR memenuhi ketentuan tadi oleh boleh dibiayakan di laporan laba rugi, harus ada ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini menarik rekan-rekan. Jadi tax accounting dan commercial accounting ini hal yang berbeda. Secara commercial accounting kita boleh membebankan biaya sumbangan dalam bentuk kondisi apapun. Itu di commercial accounting. Tapi kalau di tax accounting ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Bu Eni. Gitu. Nah, itu akhirnya nanti masuk ke koreksi fiskal tentunya ya Pak Didi. Betul, Bu Eni. Akan masuk ke koreksi fiskal positif. Baik. Gitu. Cukup paham sampai di sini Pak Didi. Baik, terima kasih kawan pajak. Saya kira kita sudah sampai ke penghujung waktu. Namun dari percakapan saya dengan Bu Eni, saya terima kasih atas kedatangan Bu Eni. Artinya kita bisa menyamakan visi nih antara wajib pajak dengan petugas pajak. Namun ada kesimpulan yang dapat kita tarik nih Bu Eni. Jangan sampai pertemuan kita ini tidak ada kesimpulannya kawan pajak. Kalau saya melihat dari percakapan kita ini ada 4 kesimpulan yang dapat kita rumuskan kawan pajak. Yang pertama, wajib pajak harus bisa menciptakan tax management yang baik, yaitu manajemen pajak yang baik dengan cara melaporkan laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena dengan menciptakan tax management yang baik, wajib pajak akan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi fiskal. Ini penting kawan pajak. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak bisa membedakan nih antara tax accounting dan commercial accounting. Nanti ada koreksi fiskal di situ. Nah, ini pasti membutuhkan pemahaman kompetensi perpajakan. Yang ketiga, melakukan ekualisasi. Ini bisa ekualisasi antara SPT masa PPN dengan SPT tahunan badan, SPT tahunan PPh biayanya dengan pajak withholding tax. Yang keempat, melakukan TDR, Bu Eni. Nah, TDR ini menarik. TDR ini istilah yang saya ciptakan sendiri. Saya mengistilahkannya sebagai tax
diagnostic review ini. Tax diagnostic review ini begini kawan pajak. Pemahaman TDR, tax diagnostic review adalah penerapan peraturan perpajakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi meskipun SPT tahunan kawan pajak sudah disampaikan, kawan pajak tidak berhenti di situ. Lakukan TDR, tax diagnostic review. Tahun 2020 rekan pajak lakukan dicek lagi rekonsiliasi fiskalnya, kemudian dicek lagi akun-akun keuangannya, kemudian dicek lagi apakah akun tersebut menimbulkan dispute antara wajib pajak dengan petugas pajak. Jadi saya kira itu yang simpulan yang dapat kita rumuskan pada podcast kita kali ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Eni sebelum saya close statement. Baik, kalau kita sudah melakukan 4 itu, mungkin kita ketika terima SP2DK, kita sudah tidak takut lagi ya Pak ya. Iya. Kadang kan memang membuat cemas nih di wajib pajaknya itu. Mungkin tambahan dari kami ya Pak ya sebagai wajib pajak. Bisakah setelah SPT tahunan itu, laporan kita itu segera dicek? Jadi SP2DK-nya katakanlah kalau memang mau diberikan ke wajib pajak atau mungkin sebelum terbit SP2DK dihimbau dulu mungkin karena kita kan bisa dihubungi via WA maupun telepon seperti itu. Baik. Karena kalau kita sudah berlalu lama ya mohon maaf, ini perusahaan kan kita banyak sekali transaksi Pak Didi. Iya. Jadi kita juga lebih berpikir ke depan. Iya. Kalau bisa antisipasi, kita mencegahnya sedari awal. Sebelum tahun buku berikutnya lagi, kita sudah, oh beginikah saran yang benar nih dari AR, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali kawan pajak. Masukan dari Bu Eni. Maksudnya Bu Eni begini kawan pajak, bahwa terkadang SP2DK yang diterima oleh wajib pajak, itu adalah SP2DK untuk tahun pajak yang terlalu lama. Yaitu sebelum atau mendekati daluarsa penetapan. Nah, wajib pajak berharap bahwa penerbitan SP2DK itu tidak terlalu lama, begitu ya Bu Eni, sehingga ketika dikirimi surat bisa direspon atau ditanggapi dengan cepat karena masih dekat. Misalkan SP2DK untuk tahun pajak 2021 atau 2022 itu bisa wajib pajak masih bisa mengingatkan. Baik, memang sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bu Eni. Namun wajib pajak terkadang harus kita perhatikan kawan pajak bahwa petugas pajak juga yang pertama pekerjaan AR ini juga banyak. Artinya untuk menganalisis di tahun-tahun yang mendekati SPT tahunan terakhir ini wajib pajak, petugas pajak masih berpikiran bahwa ada yang belum selesai dianalisis yaitu di tahun-tahun mendekati daluarsa penetapan. Misalkan di 2019 2020, nah itu yang diprioritaskan. Nah ini memang kadang tidak ketemu antara keinginan wajib pajak dengan petugas pajak. Namun saran ini bagus juga, akan kami sampaikan ke rekan-rekan AR bahwa penerbitan SP2DK diusahakan mendekati SPT tahunan terakhir disampaikan, begitu Bu ya? Baik, iya, seperti itu. Baik, masih ada lagi Bu Eni yang mau disampaikan? Ini kalau membahas pajak memang panjang ya Pak Didi ya. Ini belum sampai kita di pemeriksaan. Nah itu panjang sekali ini. Ya. Sampai di SP2DK saja kita harus betul-betul siap. Dari laporan SPT tahunan kita pun juga harus sudah teruji. Intinya dari sisi wajib pajak sendiri. Baik, kita sudah sampai di ujung waktu podcast kita kali ini. Memang kalau kita bicara pajak tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat. Nanti ada pembicaraan yang lebih lanjut. Apabila kawan pajak punya saran, punya pendapat atau usulan tema yang akan disampaikan di podcast mendatang, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Atau tulis di media sosial milik KPP Madya Sidoarjo. Baik kawan pajak, burung dara, burung cendrawasih, demikian dan terima kasih. Sekian.